Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, tim 1, dengan beranggotakan saya sendiri, Jihan Adela Putri, dan rekan saya, Nunki Viola Nandarima, dan rekan saya, Danang Ramadan Hartono. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil resume jurnal kami yang berjudul Uji Potensi Bakteri Endopit dari Daging Buah Salak Pondo, Salaca edulis, dan Salak Padang Sidempuan, Salaca sumatrana, dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Baiklah, langsung saja saya mulai. Penelitian ini mengevaluasi potensi antibakteri dari bakteri endopit yang diisolasi dari daging buah salak pondo, Salaca edulis, dan salak padang sidempuan, Salaca sumatrana terhadap bakteri patogen Escherichia coli. Dari 10 isolat yang diuji, termasuk 6 dari salak pondo dan 4 salak sidempuan, semua menunjukkan aktivitas mikroba. Isolat SP4 memiliki zona hambat terbesar yaitu 1,1 mm, menunjukkan bahwa bakteri endopit kedua jenis salak ini dapat menghasilkan senyawa antibakteri yang efektivitas melawan Escherichia coli. Baiklah, jurnal ini dia membahas tentang kekayaan alam Indonesia, khususnya keanekaragaman tumbuhan yang meliputi berbagai buah-buahan yang untuk dikonsumsi. Salah satu buah yang menjadi fokus adalah salak yang merupakan tanaman tropis asli Indonesia. Salak pondo dan salak padang sidempuan yang berasal dari Sumatera Utara dikenal luas dan digemari oleh masyarakat. Salak memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk sifat antioksidan yang berkat kandungan vitamin A, vitamin C, dan senyawa fenolik. Buah ini sering digunakan untuk mengatasi diare karena mengandung tanin dan flavonoid yang dapat menurunkan gejala tersebut. Penelitian ini menyoroti peran bakteri endopit yang tumbuh dalam jaringan tanaman. Bakteri ini dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang tidak merugikan tanaman inang dan berpotensi sebagai antibakteri. Mengisolasi bakteri endopit dari daging buah salak dapat menjadi alternatif yang lebih efisien untuk mendapatkan senyawa bioaktif dibandingkan dengan ekstrak langsung dari tanaman itu sendiri. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji potensi bakteri endopit dari salak pondo dan salak sidempuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen Escherichia coli yang sering digunakan sebagai model dalam penelitian antibakteri. Hal ini untuk mendalami potensi kesehatan yang dapat diberikan oleh bakteri endopit daging buah salak pondo dan salak sidempuan. Baiklah, terima kasih. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode juga alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini. Metode yang dilakukan pada penelitian ini berupa rancangan penelitian eksperimental laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, pada bulan November dan juga bulan Desember. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa cawan Petri, tabung reaksi beserta raknya, cotton bud, jangka sorong. Digunakan juga bunsen, oven, autoclave, dan juga inkubator. Selanjutnya ke bagian bahan. Bahan yang digunakan adalah daging buah salak pondo dan salak sidempuan
Daging buah ini diperoleh dari pasar tradisional. Selanjutnya ada media. Media yang digunakan ada media Na dan media MHA atau media mulet hiton agar. Digunakan juga spidol, chloramphenicol, desinfektan, alkohol 70%, NaCl 0,85%, Aquades, kertas cakram, serta yang terakhir ada bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, metode yang digunakan ada isolasi bakteri endofit, uji potensi bakteri, serta pengumpulan data. Pada bagian isolasi bakteri endofit digunakan daging salak buah yang disterilisasi permukaannya menggunakan desinfektan 10%. Selanjutnya dilakukan penghalusan di dalam mortar dan digunakan juga alu. Daging buah yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam 9 ml larutan fisiologis dan dilakukan pengenceran 10⁻⁶. Selanjutnya sebanyak 0,1 ml dari hasil pengenceran tadi ditanam ke dalam media Na. Selanjutnya dilakukan inkubasi selama 24-48 jam. Metode percobaan yang kedua ada uji potensi bakteri endofit. Hal yang pertama dilakukan adalah menuangkan suspeksi bakteri Escherichia coli ke dalam media MHA, kemudian dilakukan swab. Selanjutnya di bagian belakang cawan Petri dibagi menjadi 3 bidang menggunakan spidol permanen untuk pengujian isolat bakteri. Digunakan isolasi, chloramphenicol, dan Aquades. Kertas cakram diletakkan ke dalam media MHA secara aseptik, kemudian diinokulasikan dengan bakteri endofit. Hasil selanjutnya diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 30 derajat Celcius di dalam inkubator. Selanjutnya aktivitas bakteri endofit dilihat dalam menghambat bakteri patogen. Hasilnya terlihat adanya zona bening di sekeliling kertas cakram. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Perolehan data berupa ukuran diameter zona hambat didapat terhadap bakteri Escherichia coli. Penampang daerah bening yang terbentuk diukur dengan memakai alat jangka sorong. Kemudian dihitung dengan rumus KHM atau rumus konsentrasi hambat minimal. KHM adalah penampang area bening yang dikurangi diameter kertas cakram dan dibagi dengan diameter kertas cakram. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Nah, hasil pembahasan dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa dari 10 isolat bakteri endofit yang diuji, 6 isolat berasal dari salak pondo dan 4 isolat dari salak padang sidempuan yang memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Isolat SP4 menunjukkan zona hambat tertinggi, yaitu 1,1 mm. Meskipun secara keseluruhan semua isolat termasuk dalam kategori lemah dengan ukuran zona hambat berkisar antara 0,01 sampai 1,1 mm. Kontrol positif menggunakan chloramphenicol menunjukkan efektivitas yang sangat kuat dengan zona hambat sebesar 30,6 mm. Hasil ini mengindikasikan bahwa bakteri endofit dari daging buah salak memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen, meskipun efektivitasnya masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kekuatan hambat tersebut dapat mencakup nutrisi dalam medium kultur, lama inkubasi, dan kepekaan organisme. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebanyak 10 isolat bakteri endofit yang terdiri dari 6 isolat salak pondo dan 4 isolat salak padang sidempuan menunjukkan adanya potensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Namun, di antara ke-10 isolat hanya 1 isolat yakni SP4 yang memperlihatkan zona hambat paling tinggi, yaitu dengan ukuran penampang zona hambat sebesar 1,1 mm. Itulah yang bisa kami jelaskan pada jurnal yang kami dapat. Apabila ada kekurangan yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.